Selamat malam, sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Di malam yang dingin ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram tentang seseorang yang mendapatkan tumpangan makhluk halus atau setan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Semua nama, waktu, dan tempat dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Yogyakarta, kisaran tahun 2010. Kita sebut saja namanya Tono. Tono akan melakukan perjalanan jauh dari kota Yogyakarta menuju kampung halamannya yang ada di Probolinggo, Jawa Timur. Perjalanan malam itu tentu saja tidak akan pernah dia lupakan selama hidupnya. Bagaimana tidak? Perjalanan yang seharusnya berjalan dengan baik-baik saja, malam itu berubah menjadi tidak biasa. Sejak saat dia menyadari jika seseorang yang ada di sampingnya saat itu ternyata bukanlah manusia. Ya, itu adalah makhluk yang tak kasat mata. Cerita ini memang sangat sulit untuk dipercayai. Ditambah semua yang terjadi saat itu benar-benar masih tidak bisa dia mengerti saat ini. Dan bukan hanya sekali, Ono sudah beberapa kali menceritakan hal ini kepada teman-temannya. Namun sayangnya, mereka tidak ada yang percaya dengan semua itu, karena selain tidak adanya bukti, waktu itu mereka menganggap si Tono dalam keadaan tertekan, yang akhirnya membuat hal yang tidak ada menjadi seolah-olah ada. Dan menurut mereka, semua itu hanyalah perasaan si Tono saja. Dan tapi kenyataannya, semua itu memang benar-benar dia alami dan benar-benar terjadi. Masih sangat terngiang, teringat jelas di kepalanya. Malam itu, si Tono ini hendak melakukan perjalanan dari Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, menuju ke kampung halamannya yang ada di Probolinggo, Jawa Timur. Telepon dari orang tuanya yang mengabarkan jika saudaranya ini tiba-tiba meninggal dunia, membuat si Tono ini mau tidak mau harus pulang ke rumah, entah bagaimanapun caranya. Meskipun Tono ini tahu jika malam itu di tempat kerjanya di Kulon Progo ini tidak ada satu orang yang bisa dia ajak untuk menemani perjalanannya, karena semua orang yang ada di kantornya Tono saat itu sedang tur dalam kota. Ya, perlu diketahui, si Tono ini memang bekerja di salah satu agen tour dan travel yang beroperasi di daerah istimewa Yogyakarta ini. Dan singkat cerita, karena dia harus hadir di saat pemakaman saudaranya yang akan dilakukan esok hari, akhirnya tanpa pikir panjang, malam itu pun si Tono ini pulang ke kampung halamannya seorang diri. Malam itu, waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 10 malam. Tono memulai perjalanannya tentu saja dengan perasaan yang sangat tidak karuan. Rasa kehilangan yang masih tidak bisa diterima seolah menyelimuti hati, yang akhirnya membuatnya waktu itu mengemudi sambil melamun, melihat ke arah jalanan yang terlihat semakin lama sudah semakin sepi. Dan seiring berjalannya waktu, si Tono ini sampai di daerah yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Rasa lapar yang mulai mengganggu akhirnya memaksanya untuk berhenti sejenak di salah satu tempat makan yang ada di pinggir jalan waktu itu. Dan setelah memarkirkan kendaraan, dia pun seketika masuk ke dalam tempat makan tersebut dan memesan makanan yang memang sudah disediakan. Singkat cerita, setelah selesai dia makan malam, Ono kembali ke arah mobilnya dan hendak melanjutkan perjalanannya. Namun anehnya, ketika dia masih memutar mundur mobil dan diarahkan ke jalan raya, tiba-tiba malam itu dia dihadang oleh seseorang
yang terlihat seperti sedang meminta bantuan. Teriaknya sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah depan mobilnya si Tono. Awalnya Tono ini sempat mengira jika orang itu adalah tukang parkir yang ada di tempat makan tersebut. Namun setelah dia lihat dengan lebih teliti lagi, ternyata dugaannya salah. Karena malam itu Tono melihat orang yang menghadang mobilnya adalah seorang wanita muda dengan pakaian merahnya yang terlihat rapi. Dan setelah mobil dia berhentikan, Tono pun dihampiri oleh wanita tersebut di jendela pintu yang memang berada tepat di sampingnya. Mas, mau ke arah mana mas? Ucapnya dengan keras. Mau ke Jawa Timur mbak, ada apa ya mbak? Jawab si Tono sambil membuka sedikit kaca mobilnya. Saya boleh numpang sampai Kediri nggak ya mas? Masnya mau ke Jawa Timur mana? Sahutnya. Oh iya mbak, silakan, saya mau ke Probolinggo, jawab si Tono sopan. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Malam itu tanpa pikir panjang, Tono memberi tumpangan wanita yang belum jelas asal usulnya itu. Dan singkat cerita, setelah wanita itu masuk ke dalam mobilnya, Tono pun seketika melanjutkan perjalanannya dengan sesekali melirik ke arah wanita yang duduk tepat di sampingnya tersebut. Mbak ini dari mana kok sendirian saja? Ucap si Tono memulai percakapan. Saya mau pulang mas, jawabnya singkat dengan nada suara yang sedikit lirih. Asli Kediri ya mbak? Kok jauh banget sampai sini? Mbak kerja ya di sini? Imbuh si Tono. Enggak mas. Mas namanya siapa? Ucapnya mengalihkan perhatian. Saya Tono mbak. Mbaknya siapa? Jawab si Tono dengan sopan. Saya Mirna mas, sahut si perempuan itu. Oh Mbak Mirna, salam kenal ya, ucap si Tono. Iya mas. Selama perjalanan tentu saja Tono terus mencoba mengajak ngobrol Mbak Mirna itu. Karena selain agar si Tono ini tidak merasa ngantuk, semua Tono lakukan agar Tono juga tidak bosan berada di dalam kendaraan. Namun sayangnya, setiap kali Tono mengajak untuk berkomunikasi, wanita yang mengaku bernama Mirna itu hanya menjawab dengan singkat, seolah tidak nyaman jika diajak untuk berbicara. Mengetahui hal itu, Tono pun seketika diam, dengan tidak lagi terlalu banyak tanya, karena si Tono ini juga takut menyinggung perasaannya. Dan tak lama kemudian, bau parfum di dalam mobil yang biasanya tercium sedap, malam itu tiba-tiba berubah menjadi bau bunga melati yang entah dari mana datangnya. Dan tidak berhenti di situ saja. AC mobil yang sebelumnya terasa sangat dingin pun malam itu seolah menjadi tidak berfungsi, karena di dalam mobil Tono saat itu hawa yang dia rasakan adalah hawa panas yang tak biasanya. Kok jadi panas gini ya, pikir si Tono. Mengetahui hal itu, Tono mencoba tetap diam dengan tidak membicarakannya kepada Mbak Mirna. Karena Tono tahu, saat itu Tono melihat Mbak Mirna dalam kondisi melamun, seperti sedang memikirkan sesuatu. Dan dengan tetap menahan semua yang Tono rasakan, akhirnya Tono pun melanjutkan perjalanannya tersebut yang semakin lama semakin membosankan. Dan anehnya, di tengah-tengah Tono ini memacu kendaraannya, tiba-tiba Mbak Mirna mengucapkan pertanyaan yang terdengar sangat mencurigakan. Mas Tono rencananya mau lewat mana mas? Tanya Mbak Mirna tiba-tiba. Oh saya biasanya lewat Sragen Ngawi mbak, dan lalu terus ke timur. Kenapa ya mbak? Jawab si Tono. Lewat Magetan saja ya mas, sahutnya. Oh mau lewat kaki Gunung Lawu mbak? Tanya si Tono. Iya mas, jawab perempuan itu. Mendengar hal itu tentu saja Tono ini seketika terkejut, karena Tono pun tahu jalur Magetan Madiun merupakan jalur yang melewati rute tepat berada di kaki Gunung Lawu, yang dia tahu jalur itu adalah hutan yang sangat gelap jika sudah larut malam. Waduh, di situ jalannya naik turun mbak, lagian ini sudah larut malam, apa ndak bahaya lewat jalan itu? Di situ jalannya di tengah hutan loh mbak, jawab si Tono dengan sopan. Enggak apa-apa mas, aman kok, di situ banyak yang kenal sama aku, nanti aku turun sebelum Madiun deh sepertinya, sahut Mbak Mirna itu.
Dan entah apa yang ada di pikiran Tono saat itu. Malam itu tanpa pikir panjang, Tono pun menuruti ajakan Mbak Mirna untuk melalui jalur tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya Tono pun sampai di kawasan yang berada tepat di bawah kaki Gunung Lawu tersebut. Sebuah jalanan yang didominasi dengan tanjakan dan tikungan, membuat Tono malam itu harus lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan mobilnya. Dan tidak hanya itu, kabut di area tersebut waktu itu juga sangat tebal menutupi pandangannya. Lampu sorot mobilnya yang tak mampu menembus tebalnya kabut, seolah memberi tanda jika tidak seharusnya Tono ini melalui jalan tersebut di malam itu. Jalannya sepi sekali ya mas, ucap Mbak Mirna tiba-tiba. Iya mbak, ini kan memang bukan liburan atau akhir pekan mbak, jadi ya sepi deh. Biasanya kalau weekend ya di sini juga ramai kok, meskipun malam hari, ucap Tono sambil melihat ke arah jam tangannya yang ternyata sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan dengan tetap terus berkonsentrasi, Tono terus memacu kendaraannya perlahan hingga akhirnya dia sampai di kawasan hutan yang jauh dari keramaian. Malam itu kondisi jalanan benar-benar sangat sepi dengan tidak adanya satupun kendaraan yang terlihat melintas. Bahkan Tono pun juga masih ingat, malam itu dia beberapa kali melihat ke arah spion untuk melihat bagaimana keadaan di belakang mobilnya. Namun sayangnya, semua yang terlihat hanyalah kegelapan. Dan setelah beberapa saat berjalan, Mbak Mirna yang sebelumnya hanya diam, malam itu tiba-tiba sedikit bergumam dengan sesekali tertawa-tawa kecil mencurigakan. Ucap Mbak Mirna dengan sesekali menggeleng-gelengkan kepalanya. Orang ini kok aneh ya, ucap Tono dalam hati sambil melirik ke arah Mbak Mirna yang saat itu terlihat tidak terlalu jelas karena keadaan yang memang sudah sangat gelap gulita. Dan tidak berhenti di situ saja. Di tengah-tengah jalanan yang terlihat sangat sepi, Mbak Mirna tiba-tiba sesekali menoleh ke arah luar dengan membuka kaca mobilnya, seolah-olah sedang menyapa seseorang. "Hei, ngapain di situ? Hei, hei!" teriak Mbak Mirna dengan sebagian kepalanya sudah dikeluarkan dari dalam mobilnya Tono. Mengetahui hal itu, jantung Tono yang sebelumnya tenang, malam itu seketika berdetak dengan sangat kencang. Tubuhnya yang sebelumnya diam pun saat itu juga tiba-tiba gemetar tidak karuan, karena si Tono ini mulai merasakan jika Mbak Mirna ini sepertinya bukanlah manusia, melainkan setan. Ya Allah, sepertinya Mbak Mirna ini bukan manusia. Ya Allah, Allah, ya Allah, ucap Tono dalam hati dengan tidak lagi berani menoleh ke arah Mbak Mirna. Dan anehnya lagi, ketika Tono ini gugup dan menduga jika Mbak Mirna bukanlah manusia, tiba-tiba Mbak Mirna ini menoleh ke arah Tono dengan tangannya yang memegang tangan si Tono, yang seolah-olah saat itu dia tahu apa yang ada di dalam pikirannya Tono. "Mas, kenapa kok kelihatannya tegang gitu?" ucap Mbak Mirna sambil menatap Tono dengan tatapan aneh yang disertai dengan sedikit senyuman. Mengetahui hal itu, rasa takut si Tono sudah seperti tidak bisa lagi dia tahan. Nafasnya yang terasa sesak dengan seluruh tubuhnya yang juga telah bergetar hebat sudah menunjukkan jika malam itu Tono benar-benar merasa ketakutan yang sangat-sangat luar biasa. Dan dengan menahan semua itu, tentu saja si Tono harus tetap berusaha mengontrol diri karena dia tahu saat itu dia sedang dalam keadaan mengemudi. "Nggak apa-apa mbak, Mbak Mirna turun di mana?" ucap Tono dengan singkat sambil perasaannya sudah sangat tidak karuan. "Turun di sini saja mas," sahutnya. Apakah kita tahu ketika Mbak Mirna mengucapkan kalimat "turun di sini saja", malam itu Tono benar-benar masih berada di kawasan hutan dengan tidak adanya bangunan rumah atau apapun yang terlihat berdiri. Semuanya nampak gelap gulita dengan tidak adanya satupun lampu jalan yang menerangi. Mendengar hal itu, Tono seketika terkejut bukan main, dengan tubuhnya yang juga seketika bergetar kencang. "Hah? Di sini mbak? Ini kan masih hutan," jawab Tono memastikan meskipun sebenarnya Tono sudah menduga jika Mbak Mirna ini adalah setan. "Iya mas, stop. Nah, di sini sajalah,"
ucapnya sambil menunjuk ke arah sebelah kiri jalan. Dan tanpa banyak tanya lagi, akhirnya malam itu pun Tono segera memberhentikan kendaraannya tepat di pinggir jalan sesuai arahan dari Mbak Mirna. Terima kasih ya mas, hati-hati di jalan, ucapnya sambil turun dari mobil si Tono perlahan-lahan. Iya mbak, sama-sama, jawab si Tono dengan selanjutnya, lalu dia pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Selama perjalanan, setelah Tono menurunkan Mbak Mirna, pikirannya ini sudah campur aduk tidak karuan. Rasa takut, bingung dan linglung seolah bercampur menjadi satu di tengah-tengah matanya yang masih melihat ke arah jalanan malam itu. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama berjalan, akhirnya Tono memutuskan untuk istirahat di pom bensin karena pikirannya yang tidak enak jika dia harus melanjutkan perjalanannya di malam itu. Hal itu bukanlah tanpa alasan, karena sesaat setelah Tono menurunkan Mbak Mirna, di dalam mobilnya ini Tono masih mencium bau aroma bunga melati yang sangat menusuk. Dan tidak hanya itu, AC yang ada di bagian tengah mobilnya pun malam itu beberapa kali menyala dengan sendirinya, seperti sengaja dihidupkan oleh seseorang yang pada kenyataannya tidak ada satupun orang di dalam mobilnya saat itu selain hanya Tono. Dan akhir cerita, Tono pun berhenti dan beristirahat di pom bensin yang ada di pinggir jalan raya hingga waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Setelah itu, Tono melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya dengan membawa sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan pernah dia lupakan. Semoga dengan adanya cerita ini bisa menjadi pelajaran agar kita bisa lebih berhati-hati lagi ketika sedang bepergian. Terima kasih teman-teman, sobat kahur semuanya. Semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Kita akan lanjutkan cerita yang kedua. So, masih bersama Bang Fawa, jangan kemana-mana. Cerita yang kedua ini adalah pengalaman narasumber ketika melakukan perjalanan wisata ke Dieng bersama beberapa temannya. Kebetulan waktu mereka sampai di sana itu sudah maghrib, dan itu membuat mereka semua mengalami kejadian menyeramkan. Namanya adalah Poppy. Ini adalah nama samaran. Jawa Tengah, pertengahan tahun 2021. Si Poppy adalah salah satu karyawan di sebuah perkantoran di Semarang. Awalnya Poppy dan beberapa temannya mempunyai ide untuk liburan ke Dieng, karena banyak dari teman-teman Poppy yang belum pernah libur ke tempat itu. Rencana berangkat hari Sabtu jam 6 pagi. Tempat berkumpulnya itu di sebuah mes perempuan yang letaknya di dalam perumahan elit di daerah sana. Ya, bisa dipastikan namanya juga Indonesia, jam ngaret pun terjadi. Akhirnya mereka berangkat sekitar jam 8 pagi setelah molor 2 jam. Mereka ini berangkat menggunakan satu mobil dan sisanya naik motor berboncengan. Poppy memilih untuk berboncengan dengan temannya dengan posisi jalan di belakang mobil dan diikuti 3 motor lainnya. Rute yang mereka pilih adalah Bandungan, Temanggung hingga Wonosobo. Sekitar jam 11 siang mereka sampai di daerah Parakan, Temanggung. Mereka berhenti sejenak karena salah satu motor anak-anak itu ada yang bannya bocor. Mereka berhenti di minimarket untuk istirahat sambil membeli makanan. Tak lama setelah urusan motor dan perut selesai, mereka kemudian melanjutkan perjalanan karena menurut Poppy mereka ini sudah terlalu kesiangan. Namun ketika mereka mau melanjutkan perjalanan, mobil yang ditumpangi temannya ini tidak bisa distarter. Dan setelah dicek ternyata masalah aki. Beruntungnya di sebelah minimarket ada bengkel servis aki. Patungan aja buat beli aki baru daripada nunggu di servis, kelamaan kita nanti, ucap Poppy pada semua teman-temannya. Mereka pun setuju dengan saran dari Poppy dan segera mengeluarkan beberapa lembar uang untuk dibelikan aki baru. Wajar kalau mobilnya rewel, yang punya mobil aja orangnya jorok. Tuh lihat, dalamnya isinya sampah semua. Bisik salah satu temannya Poppy. Dua kejadian sudah mengawali perjalanan mereka.
Apakah mereka akan tetap lanjut perjalanan? Kebanyakan orang-orang yang tidak peka dengan sebuah pertanda, mereka akan mengabaikan. Seperti halnya Poppy dan rombongannya. Mereka tetap melanjutkan perjalanan ke Dieng dengan mengabaikan dua pertanda barusan. Setelah memutuskan untuk beribadah sholat zuhur, Poppy dan yang lainnya kemudian melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Tapi baru saja mereka melaju tak seberapa jauh, tiba-tiba hujan deras. Dan kembali hujan itu mengawali kesialan perjalanan mereka. Sementara Poppy, Dwi beserta teman yang mengendarai motor, mereka semua basah kuyup walaupun sudah memakai jas hujan sekalipun. Sesampainya di perbatasan Temanggung Wonosobo, mereka kembali berhenti sejenak, mengatur nafas dan memastikan kondisi teman yang lain. Poppy pun sempat memberitahu teman yang menyetir mobil, kalau ke arah Wonosobo, lurus saja, ikutin jalan besar, gak usah aneh-aneh lewat jalan tembusan atau apalah itu, ucap si Poppy pada temannya yang menyupir mobil. Namun, apa yang sudah Poppy katakan, rupanya teman Poppy kurang percaya, yang akhirnya ia memakai Google Map. Tapi bukannya lebih cepat sampai, justru mereka ini kesasar masuk ke dalam pemukiman warga, yang dimana jalan itu adalah jalan buntu. Mereka pun akhirnya putar balik dan kembali ke tempat semula di jembatan perbatasan. Kondisi saat itu masih diguyur hujan deras, hingga Poppy dan teman yang lain yang bermotoran itu menggigil kedinginan. Bukan tanpa sebab, karena kondisi di daerah itu sudah termasuk dalam dataran tinggi. Poppy memperkirakan kalau perjalanan yang mereka tempuh sudah hampir 2 jam, mereka harusnya sudah sampai. Namun hingga waktu menunjukkan pukul 3 sore, mereka ini tak kunjung sampai. Kok kayak masih jauh rasanya, batin Poppy saat itu. Sudah menjadi hal yang wajar dan lumrah kalau mereka merasa kesal dengan kondisi yang lelah dan kedinginan. Dengan baju kotor dan basah sekalipun, semangat mereka ini masih tetap membara. Tepat pukul 4 sore, akhirnya mereka sampai di tujuan, di tempat wisata Dieng. Cari makan dulu ya, aku lapar, ucap Poppy pada teman-teman yang lain. Yang lain pun setuju dan memutuskan untuk mengganjal perut, walau hanya dengan mie instan di warung terdekat. Setelah itu, karena sudah terlampau sore, mereka buru-buru ke tempat yang akan mereka tuju. Namun sialnya, sesampainya di sana, rasa kecewa harus mereka dapati. Pasalnya jam operasional tempat wisata untuk pengunjung sudah tutup. Tanpa pikir panjang, Poppy yang saat itu masih hafal dengan tempat wisata yang ada di sana, menyarankan untuk pergi ke Kawah Sikidang. Yang lain pun mengiyakan. Tepat pukul 5 sore, mereka sampai di Kawah Sikidang. Tak banyak yang mereka lakukan di sana karena mengejar waktu. Mereka hanya mengabadikan momen kebersamaan dengan jepret sana jepret sini, menggunakan ponsel masing-masing. Bersamaan dengan itu, kabut tebal mulai turun dan azan maghrib sudah berkumandang, memaksa Poppy dan rombongan untuk segera keluar area kawah. Ya, para sobat mungkin sudah tahu, waktu itu adalah wayah surup, yaitu waktu pergantian siang dan malam, di mana jin dan setan mulai menunjukkan eksistensinya. Tapi mereka lupa akan hal itu. Saat itu juga mereka melanjutkan perjalanan balik pulang. Oh, gantian ya, kamu yang ikut mobil, aku nebeng di motor, ucap salah satu teman Poppy. Dia meminta Poppy untuk bergantian tempat. Ibarat kata pucuk dicinta ulam pun tiba. Poppy pun mengiyakan. Akhirnya bisa senderan, batin Poppy bahagia. Mereka memilih rute yang berbeda dari sebelumnya, via Bawang Batang, kemudian Semarang melalui Pantura. Mungkin biar lebih cepat, pikir si Poppy. Dan selama perjalanan, teman-teman Poppy bernyanyi dan ketawa-ketawa tak jelas. Sampai salah satu teman Poppy yang bernyanyi itu membuka jendela mobil dan teriak-teriak mengajak teman yang naik motor untuk ikut bernyanyi. Woi, ayo nyanyi, biar seru, teriaknya. Di samping itu mereka ini melewati jalanan yang sepi dan tanpa penerangan,
kecuali hanya dari kendaraan mereka saja. Dan parahnya kabut tebal mulai turun dan menutup jarak pandang mereka. Poppy ini kesal dan mulai memarahi teman yang ribut itu. Sampai Ardian yang saat itu sedang menyetir pun memarahi karena sudah merasa kalau malam itu sudah tidak beres. Tapi namanya juga orang ngeyel. Orang yang ribut tadi tetap saja tidak mengindahkan peringatan dan melanjutkan teriaknya. Mereka masih nyanyi-nyanyi. Selama di perjalanan, Poppy sebenarnya merasa bad mood parah dan kesel sekali. Hingga tanpa tedeng aling-aling, Ardian yang nyetir pun tiba-tiba menghentikan kendaraannya, membuat mereka semua yang ada di dalam mobil terkejut. Itu apaan putih-putih? Ucap Ardian sambil menunjuk-nunjuk. Sontak Poppy pun langsung melirik ke arah yang dituju Ardian. Dan Poppy pun membenarkan kalau ia juga melihat ada sosok putih terbang. Tak lama kemudian, satu motor menutupi jalan. Berhenti dulu, ini remnya blong, katanya. Bertepatan dengan itu, Poppy ingat betul dengan lokasinya. Kalau posisi mereka ada di daerah Bawang. Kalian yang tahu pasti ngerti daerah sini. Kalau di sini tuh gelap gulita dan hanya ada hutan pinus yang lebat. Jalanannya pun turunan terus, kata si Poppy. Saat itu mereka akhirnya berhenti untuk memperbaiki motor. Tak lama, setelah dirasa sudah beres dan aman, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Suasana benar-benar mencekam. Firasat Poppy dan beberapa teman yang lain pun yakin bakal ada kejadian lagi. Sedangkan dua teman Poppy yang entah kesambet apa, mereka justru tidak bisa mengerti situasi dan terus bercanda. Padahal gak lucu, desis Poppy lagi. Kali ini dia lebih kesal. Di perjalanan, mereka kembali mengalami kejadian aneh lagi. Ya, tiba-tiba spion mobil berkali-kali membuka tutup sendiri. Dan salah satu teman Poppy yang duduk di depan pun seketika mengejutkan seisi mobil. Itu siapa yang ikut duduk di belakang? Ucapnya dengan enteng. Ikut duduk di belakang? Siapa? Batin si Poppy. Saat itu jelas-jelas Poppy tidak melihat apa yang dimaksud sama Vio ini. Poppy yakin kalau yang duduk di belakang itu hanya Poppy dan satu temannya. Nggak ada orang ketiga tuh, kata Poppy lagi. Mereka ini masih mencoba untuk positive thinking dan tidak takut. Padahal seram sekali. Sampai akhirnya mereka sampai di SPBU Bawang. Mereka berhenti dan mampir untuk salat maghrib, sekalian istirahat. Dan yang lainnya mencoba mengecek semua teman-temannya, berharap tidak ada yang tertinggal. Kok kurang satu motor? Celetuk Poppy. Iya, si Rista sama Dwi kemana ya? Sahut si Vio. Mereka benar-benar tidak tahu kemana Rista dan Dwi berada. Seingat Poppy, mereka berdua selama perjalanan masih berada di belakang mobilnya. Tapi setelah mereka berhenti di SPBU, nyatanya mereka terpisah. Tanpa perintah, Poppy dan yang lainnya ini menghubungi ponselnya Rista dan Dwi. Bersyukurnya Rista dan Dwi segera merespon dan mengirim lokasi tempat mereka tersesat. Dan betapa terkejutnya Poppy dan yang lain kalau lokasi atau posisi Rista dan Dewi ternyata sudah berada di daerah Limpung. Aneh banget deh ini, jaraknya kan jauh banget. Mana mungkin juga bisa sampai sana. Bahkan belum ada 15 menit loh. Poppy mulai panik. Ya sudah, ini sudah nggak wajar. Mesti ada apa-apa. Jauh banget loh ini kesasar anak-anak ini, celetuk Ardian yang juga ikut panik. Ardian adalah salah satu teman Poppy yang orangnya lebih paham dengan hal mistis. Mereka kemudian memutuskan untuk mengikuti lokasi yang dikirim Rista dan Dwi. Tapi aneh, mereka hanya berputar-putar dan tidak menemukan tempat yang mereka yakini adalah lokasi kedua temannya itu. Sementara ciri-ciri lokasi yang disebutkan Rista pun mereka juga tidak menemukan. Benar-benar aneh dan di luar nalar. Di samping mereka yang kebingungan, beberapa teman Poppy yang di dalam mobil pun juga merasa aneh jika tempat yang mereka lalui melewati sebuah perkampungan yang gelap dan tanpa penerangan. Kayak kampung mati gitu ya, kata si Vio. Dan yang paling menyeramkan, ketika melintasi jembatan, mereka melihat di pinggir jembatan ada seseorang berbalut sarung sedang duduk bersebelahan dengan sesajen. Tapi anehnya Poppy dan Ardian ini tidak melihat hal itu.
Tak lama kemudian, mereka akhirnya berhenti di kantor kepala desa. Di sana, mereka memutuskan untuk mencari secara berpencar satu mobil dan satu motor. Tapi nihil. Justru mereka bertemu dengan seorang bapak-bapak di sebuah rumah tusuk sate yang jalannya buntu. "Mas, barusan juga ada dua anak naik motor berhenti di sini. Mereka tak tanya malah kayak orang bingung," kata bapak-bapak itu. Setelah mendapat informasi dari bapak tersebut, Poppy menarik kesimpulan, "Ya, kita semua disasarin." Akhirnya mereka putar balik ke tempat kumpul dan segera menghubungi Rista dan Dwi kembali. Namun, setelah mencoba berkali-kali, panggilan hanya memanggil tapi tidak diangkat-angkat. "Sudah, tidak usah panik dulu. Kita tunggu di sini saja. Terus kirim lokasi kita ke WA-nya Rista dan Dwi." Ardian memberi saran sekaligus mencoba mencairkan suasana. Dan anehnya, tak sampai 15 menit Rista dan Dwi sampai di tempat mereka kumpul. Saat itu juga Rista langsung masuk mobil setelah memuntahkan cairan. Di dalam mobil Rista menangis ngejer. Dia seakan ketakutan, tampak seperti orang linglung. Berkali-kali Rista bilang kalau di belakangnya ada sosok yang besar, yang artinya ada di posisi Poppy sedang duduk di jok belakang. Tanpa lama-lama mereka kemudian bergegas pulang sembari menenangkan Rista di dalam mobil. Di sepanjang perjalanan, Rista ini tak henti-hentinya menangis. Dia masih sesekali menengok ke belakang. Sampai di SPBU, sebelum masuk ke alas roban, mereka pun berhenti, masih mencoba untuk menenangkan Rista yang masih panik dan nangis. Bukannya tenang, Rista justru semakin histeris, seolah dia diganggu oleh sosok di belakangnya. Poppy pun masih terus mencoba membacakan doa-doa yang dia hafal. Tapi setiap Poppy membisikkan doa di telinganya, Rista berkali-kali nengok ke belakang sambil menangis. Sampai pada lantunan doa yang keberapa kali, tubuh Poppy mendadak gemetar hebat ketika memeluk Rista. Seperti ada energi lain yang membuat tubuh Poppy demikian. Poppy lanjut membaca istighfar, dan Poppy ini masih berusaha untuk tetap tenang sambil membacakan doa sebisanya. Dan karena merasa Poppy sudah gak kuat, Poppy sebentar menjauh dari Rista. Aneh, pas si Poppy ini menjauh dari Rista, tubuhnya malah biasa saja, tidak gemetar lagi. Rista pun meronta-ronta dan teriak kalau mau keluar dari mobil. Tapi si Poppy masih bisa mencegahnya. Karena sudah buntu, Poppy dan yang lain memutuskan untuk membawa Rista ke tempat orang pintar atau praktisi spiritual setelah mendapat kabar dari temannya yang ada di daerah Batang. Poppy dan beberapa temannya memilih untuk menunggu di SPBU, sedangkan Ardian, Rista, dan Vio, mereka yang ke tempat orang pintar tersebut. Dan akhirnya mereka ini kembali. Poppy masih tetap di sebelahnya Rista untuk menenangkan dan membacakan doa untuk Rista. Poppy dan beberapa temannya memilih untuk menunggu di SPBU, sedangkan Ardian, Rista, dan Vio, mereka layak ke tempat orang pintar tersebut. Tak lama mereka akhirnya kembali. Poppy kemudian mendekati Rista dan di sebelahnya Rista untuk menenangkan dan membacakan doa untuk Rista. Sampai pada keanehan yang berikutnya. Setiap Rista dibisikin doa, dia selalu menghindar. "Rista, cepat banyak ngucap astagfirullah," kata si Vio. Dan Rista ini cuma mengangguk. "Buruan diucapin astagfirullah gitu," kata Vio lagi dengan kesal. Rista malah bicara tak jelas sambil senyum, dan yang itu bukan Rista sekali. Setelah dirasa cukup istirahatnya, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Nampaknya pergi ke orang pintar masih belum ada efeknya, masih belum bisa menyembuhkan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, dan ternyata perjalanan mereka masih dipersulit, benar-benar dipersulit. Salah satu ban motor milik temannya bocor lagi. Sudah, kalian pada pulang duluan saja, kasihan Rista, aku cari tambal ban, habis itu nyusul," kata si Ardian. "Oke lah, aku pikir dia sudah baikan, jadi ya kita nurut saja," batin si Poppy. Setelah mengalami suasana mencekam dan banyak drama, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Poppy dan lainnya mereka kelelahan. Poppy dan yang lainnya
karena kelelahan. Akhirnya tertidur kecuali teman yang menyopir. Di situ Rista ini mulai aneh. Dia mulai manja ke Poppy. Namun Poppy tak menggubris karena memang kelelahan. Tepat pukul 2 dini hari, mereka baru sampai di mes dan lanjut istirahat. Keesokan harinya, di Minggu pagi, Poppy mengira kalau semua sudah kembali normal. Ternyata dugaannya salah. Rista berubah seperti semalam. Rista yang memang orangnya itu ceplas-ceplos dan selalu ribut, sekarang dia berubah menjadi kalem dan bahasanya sangat halus. Bahkan dia itu biasa memanggil si Poppy dengan bahasa kasarnya Cok, malah nyebut nama panggilannya Poppy dengan lengkap. Dan suaranya begitu lembut. Dan itu sepertinya bukan Rista. Terus Rista kemudian membisiki Poppy. Poppy, orangnya masuk ke kamar depan, tidur sama Mbak Yul. Mbak Yul adalah teman sekantor mereka yang ada di kamar depan. Dan si Rista ini kemudian cekikikan senang. Setelah itu Poppy dan Vio saling cat dan lirik-lirikan. Kebetulan mereka sama-sama tidur di ranjang atas. Jadi sekamar mereka berempat dengan 2 ranjang tingkat. Sementara para lelaki pada ikut ngumpul untuk memecahkan masalah Rista. Waktu itu Rista makin aneh, manja dan usil. Poppy pun tak luput dari keusilannya. Mereka menjaga Rista hingga subuh menjelang. Dan selama itu pula banyak sekali gangguan. Mes tempat mereka tinggali adalah termasuk tempat yang angker. Dan mereka juga sudah pernah diganggu oleh penunggu di sana. Ditambah aura dari Rista yang semakin mengundang mereka dalam tanda kutip yang lain. Jadi makin ributlah. Mereka duduk melingkar di depan pintu sambil mengingat-ingat kejadian dan kronologi kemarin malam. Tepatnya sebelum kejadian Rista dan Dwi ini terpisah. Sekarang, mari kita balik sedikit ke alur di mana Rista dan Dwi tersesat. Malam itu setelah diguyur hujan, Rista dan Dwi yang sedang berboncengan masih mengikuti kendaraan temannya dari belakang. Kebetulan posisi mereka ada di paling belakang. Sementara motor yang lain sudah tak terlihat lagi. Mereka pikir mungkin yang lain ada di belakangnya. Tapi setelah beberapa puluh meter mereka melaju. Tak ada satupun kendaraan yang menyalip dari belakang. Rista dan Dwi mulai cemas. Walaupun mereka bisa mengandalkan Google Map, tapi tak bisa dipungkiri kalau mereka berdua tidak bisa membaca map. Sampai suatu ketika, masih dalam perjalanan mengekor mobil di depannya, tiba-tiba Rista mendengar suara orang teriak. Sontak membuat Rista menoleh dan mencari sumber suara itu. Tapi sekalipun ia tak mendapati ada seseorang di sudut manapun. Untuk kedua kalinya, Rista mendengar suara teriakan. Dan kali ini sumbernya tepat di atas kepala. Refleks Rista menoleh ke atas. Dan apa yang terjadi? Dengan jelas Rista melihat sosok hitam besar dengan mata merah sedang melayang di atas kepalanya. Rista berteriak sekencang mungkin karena mendadak telinganya kesakitan setelah melihat penampakan itu. Bahkan si Dwi pun yang sedang menyetir motor berkali-kali menanyakan kepada Rista apa yang sedang terjadi. Tapi Rista justru semakin histeris. Sampai Dwi menghentikan motornya, mencoba untuk menenangkan Rista. Tanpa sadar, dua perempuan ini kehilangan kendaraan yang ada di depannya tadi. Mereka panik dan cemas. Akhirnya mereka mencoba untuk menunggu sebentar. Namun setelah beberapa saat mereka menunggu, tak satu pun kendaraan yang melintas. Dan membuat mereka berdua tambah kalut. Hingga tak lama pesan WA masuk. Isi dari pesan itu menanyakan posisi Rista dan Dwi. Dan mereka segera mengirim lokasinya. Detik, menit, jam pun berlalu. Tak ada satu temannya yang lain menyusul. Mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sampai mereka memasuki sebuah pemukiman. Mereka berhenti tepat di rumah paling ujung. Di sana Rista melihat ada seorang bapak-bapak. Rista pun berinisiatif untuk menanyakan lokasi yang mereka datangi. Namun baru saja ia turun dari motor dan hendak bertanya, satu sapuan angin tiba-tiba saja menerpa wajahnya. Hal itulah yang membuat Rista ini limbung dan hampir terjatuh kalau saja Dwi tak cepat merengkuhnya. Mau kemana kamu, Riz? Kau malah jalan sendiri kayak orang linglung, ucap Dwi seketika menyadarkan Rista. Terkejutan tak sampai di situ saja. Rista yang saat itu baru tersadar tak menyadari
bahwa apa yang ia lihat beberapa detik yang lalu itu lenyap. Tak ada siapapun kecuali mereka berdua. Hanya ada pemukiman warga yang tampak sepi, tanpa penerangan, seperti kampung mati. Nyali mulai menciut, dan buru-buru segera meninggalkan tempat itu. Hingga tak berapa lama ketika mereka berhasil keluar dan mendapati jalan besar. Begitu terkejutnya mereka berdua setelah tahu kalau posisi mereka ada di daerah Limpung, yang artinya jaraknya lumayan jauh dari posisi Poppy berada. Nah, sempat terkendala sinyal, Rista dan Dwi tidak dapat menghubungi yang lainnya. Namun tak lama, beberapa pesan WA masuk berisi lokasi teman-temannya berada. Tanpa menunggu lama, Rista dan Dwi segera meluncur ke tempat yang dituju. Kita kemarin tuh gak lihat kalau kalian belok ke SPBU, jadi aku sama Dwi lurus saja ngikutin mobil yang di depan. Ya, aku kira itu kalian, dan gak tahu kenapa, aku tuh dengar kayak ada orang teriak. Terus aku noleh ke atas, tiba-tiba telingaku sakit sekali dan aku nangis di jalan. Rista yang sudah mulai sembuh, dia bercerita. Nah iya Pop, aku juga nggak lihat kalau kalian belok ke SPBU, dan aku juga kaget kok tiba-tiba Rista ini menangis. Ya aku terus berhenti dulu di situ, sambung Dwi juga membenarkan. Hingga subuh mereka pun belum juga menemukan titik terang. Akhirnya para lelaki pulang karena harus kerja. Tepat hari itu, Poppy, Vio, Dwi dan Ardian pergi ke Batang dengan niat untuk mencari kejanggalan yang membuat Rista dan Dwi kesasar. Tapi anehnya, semua riwayat Sherlock di WA ketika diklik tidak muncul di Google Map. Dan untungnya Ardian masih sedikit hafal jalan, jadi mereka tetap meluncur. Ketika mereka mengikuti jalan atau reka adegan, mereka tampak terkejut karena lokasinya benar-benar berbeda. Terutama Dwi yang saat itu juga ikut. Wih, anjir, beda. Kemarin aku lewat jalan sini halus banget, kayak jalan baru. Siapa yang gak nafsu ngebut coba? Terus ini garis jalannya kuning. Sumpah, beda jalannya nggak ada lubangan seperti ini, kata si Dwi yang begitu panik. Aneh kamu Wi, kan emangnya jalannya kayak gini, ngarang aja kamu, jawab si Poppy yang tak sependapat. Sesampainya mereka di SPBU, tempat mereka menunggu yang lain, Dwi kembali terkejut dengan apa yang ia lihat berbeda dengan semalaman. Nah, waktu itu aku sama Rista nunggu di tempat keluar SPBU, sebelahnya Alfamaret. Terus gak ada kampung kayak gini, cuma ada masjid dan gelap banget. Beda sama ini. Aku nungguin, tapi kok yang lewat mobil merah semua dan gak ada kendaraan lainnya. Dwi, kata si Dwi yang masih panik. Karena waktu sudah hampir maghrib, mereka langsung menuju ke rumah teman kantor yang kebetulan sedang izin ada keperluan. Rumahnya pelosok dan mereka hanya melewati sawah dan hutan. Sesampainya di sana, baru saja kaki menginjakkan tanah pekarangan, tiba-tiba salah satu teman Poppy mengabarkan, "Hei Pop, cepetan pulang. Ini Rista kumat lagi," kata teman Poppy. Tanpa perintah lagi, mereka buru-buru berpamitan dan segala menyusul Rista di mes. Dan ternyata, perjalanan balik mereka kurang mulus. Mereka terlalu baik untuk tidak diganggu oleh penunggu jalan. Ketika balik ke mesnya Rista, jelas-jelas melihat ada penampakan aneh. Ada seorang sedang menaiki kendaraan bermotor keluaran lawas. Jika diperhatikan lagi, di tahun sekarang sudah tidak ada. Dan katanya memang sosok itu sering menampakkan diri. Mereka pun pasrah dan harap-harap cemas. Harapan mereka semoga selamat sampai tujuan. Setelah menempuh perjalanan tak seberapa lama, sampailah mereka di jalan raya, yang ternyata itu adalah jalur truk ala Seloban. Singkat cerita, sesampainya di mes, mereka memutuskan untuk mengumpulkan semua rombongan yang kemarin ikut ke Dieng. Tujuannya untuk membahas jalan keluarnya. Dan mereka sepakat untuk bermalam di mes sementara. Karena kebetulan besoknya tanggal merah, dan akhirnya mereka tidur di ruang tamu lesehan. Rista masih sama, kayaknya dia masih belum sembuh. Dia bukan Rista. Suasana mes benar-benar dirasa tidak enak, ditambah penghuni mes makin eksis. Setelahnya, mereka akhirnya sepakat untuk membawa Rista pulang ke rumahnya. Dengan banyak pertimbangan dan diskusi, mereka semua sepakat untuk membawa Rista pulang ke rumah. Dengan harapan mungkin orang tuanya bisa membantu dan tahu akar masalah ini. Akhirnya mereka berenam, Poppy, Ardian, Vio, Dwi, Rista, dan Kusuma pergi ke rumah Rista atau orang tuanya Rista tengah malam. Di mobil Rista menangis dan marah karena tak mau diajak pulang. Rista yakin kalau dia itu sehat dan marah dianggap aneh. Singkat cerita, sesampainya di rumah Rista, mereka langsung menceritakan semuanya.
Dan memang orang tua Rista juga sudah mempunyai firasat soal anaknya. Mereka semua meminta maaf karena liburannya malah berakhir seperti ini. Dan tak lama mereka pamit pulang. Ketika mereka hendak meninggalkan rumah, Rista langsung menangis dan marah ke Poppy dan yang lain karena meninggalkannya di rumah itu. Namun, selang 2 hari, mungkin Rista sudah diobati, diruqyah atau apapun, kabar baik menantinya. Poppy, Ardian dan yang lainnya bersyukur kalau si Rista ini sudah sembuh, sudah balik normal. Selesai.